Halo sahabat event, sore ini gue ingin bahas tentang bagaimana kita kerjasama dengan klien atau perusahaan yang memberi pekerjaan kepada kita. Secara singkat aja, gue akan tampilkan satu contoh kasus kisah nyata teman kita yang mengalami kerugian besar. Orang yang dianggap klien atau perusahaan yang dianggap klien oleh teman kita ini melakukan satu tindakan yang menurut gue sudah satu tidak etis, kedua tidak bertanggung jawab. Ada hal penting yang perlu diketahui oleh teman-teman bahwa pada saat kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan, maka kita adalah partner. Sebagai event organizer, kita ada karena kita diperlukan. Kita diajak kerjasama karena event organizer adalah solusi. Karena kita memiliki link yang luas, kita mengerti banyak hal tentang production event. Mereka ngajak kita kerjasama karena kita punya link, punya teman-teman yang bisa kita ikutkan di dalam bekerja. Kita mampu memobilisasi perizinan event, kita banyak hal. That's why kita adalah partner mereka. Kita juga harus punya dignity. Kita harus punya pride bahwa kita adalah event organizer yang solutif. Nah, yang memprihatinkan buat gue adalah satu teman kita ini sudah berkontrak, sudah di brief ya, awalnya di brief dulu pastinya, kemudian dikontrak ya. Artinya hitam putihnya semua jelas. Bentuk perusahaannya jelas. Memang memulainya adalah atas dasar pertemanan, ya teman lama. Kemudian akhirnya dari obrolan-obrolan antar teman ini akhirnya jadilah project di mana temannya memberikan kepada teman kita ini sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Pekerjaan itu sudah memunculkan satu kegiatan persiapan ya, bahkan sudah installment, sudah terjadi loading dan setup installment alat-alat, baik itu audio, baik itu LED, baik itu dan lain-lain, tenda mungkin ya. Tapi akhirnya event itu dibatalkan sepihak oleh klien dan akhirnya menimbulkan kerugian di sisi teman kita ini, sehingga teman kita lagi berusaha untuk menuntut ya, untuk menuntut dan mencari solusi bagaimana ini bisa diselesaikan, karena ternyata yang dianggap klien ini ternyata tidak bisa menyelesaikan, alias tidak bisa membayar. Kita harus punya teman-teman yang bergerak di bidang hukum, entah itu lawyer, notaris dan macam-macam, yang bisa membantu kita di dalam kelancaran bisnis kita. Oke, sahabat event, sebelum kita saksikan bagaimana kesaksian dari teman kita itu, jaga event lo. Jadi kalau dari kasus ini yang lo pelajari apa? Kan pasti ada hikmahnya. Iya, jadi kalau Lo harus punya modal. bukan masalah harus Kepercayaan itu harus berdasarkan hitam di atas putih, tidak bisa baik congor. tuh ini satu, kedua Ada nggak hitam putihnya? ada lengkap Tapi gua. pun kalau ada hitam di atas putih, ini klien. Masih ada biru dan merah. Nah, ini ada tanda tangan nih. Gue nggak punya duit. Nah. Nih, mau apa lu? Iya, gitu. Jadi yang gua tangkap adalah sekarang kalau mau event duitnya dulu dah, duitnya mana? DP dulu. Terserah lu, pokoknya lu mau bayar lunas kayak mau bayar DP. Karena kemarin itu Nah, kita mabok kayak lu begitu lah. panjang amat. Apa? Gue nggak mau kalah dari lu. Sharing, lu mabok. Dia bagi. Untung lu nggak ada yang galonan. Bisa dia bagi. Emosi boleh bro. Oh 300 juta percaya. Iya. Cocok. Please, nggak masalah. Refill aja. Lagi, cukup. Dicongor lu. Perlu tensi nggak tensi? Mas, ada botol Adis kosong? Buat mas. Nah, yang gue tangkap sekarang adalah peran seorang istri itu, pendapat seorang istri itu mau tidak mau, suka nggak suka, dalam hal kita berbisnis itu harus didengarkan. Lo nggak dengerin bang? Bini gue udah bilang, kamu udah jalan, DP-nya udah masuk apa belum? Gue kesampingkan, dah ini resiko berbisnis. Atas dasar lo percaya. Itu Percaya. tadi, based on trust. Berarti lo udah kenal lama sama orang ini? Adik kelas SMP. gua. Oh.
adik kelas gua. Tapi Nah. nggak, maksud gua, lo punya pengalaman berbisnis nggak Belum. sebelumnya? Nah itu. Belum. Ini cuma based on masa lalu. Karena bisnis nggak ada temennya. Nggak ada. Ya. Bisnis is bisnis. Bisnis is bisnis. Tuh. Ojol turun per 2000. Selama ini gua ngerjain apa-apa kan terlaksana dengan lancar lah gitu, alhamdulillah. Bini gua udah bilang, ini kan klien baru gitu. Nah, kalau gua dengerin aja itu nggak kejadian. Lu mesti dengerin. Lu jangan Kata George nyalain. Soros. Tapi lo George Soros orang paling kaya di dunia. Manusia yang lelah ini tidak bisa menjadi hebat tanpa istri. Dengerin dulu dong. Boleh. Ayo mabok kabok. minum dulu. Oh, ini boy. Bini gua bilang, Om, bener. Jadi dia bilang sama gua, selama ini klien-klien kamu kan klien-klien lama semua dan sudah tahu tipikal mereka kayak gimana. Mereka mau bayar mundur pun juga kamu juga udah aman, Masih santai, karena ya. pasti dibayar gitu kan. Karena memang udah ada chemistry-nya gitu kan, udah berjalan berkali-kali gitu. Nah ini kan klien baru gitu. Terus bini kamu ngomong gitu tuh, kok kamu berani banget sih? Nggak biasa-biasanya tuh dia ngomong gitu ya. Ya sudah lah ya gitu. Udah ada firasat berarti. Iya. Firasatnya dibayar. Dan gue juga sebenarnya udah punya firasat Lo udah pada keluar saat modal belum? Udah. Berapa? Ada setengahnya atau 100 full? juta. Dan Tapi itu masalah klasik kan sebenarnya. Klasik. Ini masalah klasik. pada saat yang selalu ada. malam gue sign kontrak itu, Ada pocong. gue udah Pertanda. udah pilih kok lu nggak bawa mobil nih Nyet nih gitu kan si klien itu kok lu naik Grab gitu kan ya. Kalau ngeliat bonaviditasnya nggak ada. Iya. Sebelumnya gue udah ketemu sama, jadi mereka tuh tiga perusahaan ngejalanin project ini. Sorry, yang lo tanda tangan ini ada perjanjian tertera bahwa di situ ada tanggalnya, Ini lengkap Om. ada tanggalnya, terminnya ada, Lengkap. ada juga. Nilai projectnya berapa gitu Nggak, lengkap. maksud gue termin pembayarannya. Lengkap ada. In case kalau dia lewat, Ya ada juga. ada. Tapi sanksi nggak ada dong pasti. Punishment gue belum bikin. Gitu kan. Force major doang kalau gempa bumi nggak dibayar. Jadi solusi lo apa ini menangani masalah itu sebagai seorang Tidak. entrepreneur? Ya kan? Ya akhirnya sampai dengan gue balik ke Jakarta, eventnya nggak jadi. Semua udah terpasang, udah nyala, LED, AC, semua udah nyala, udah terpasang. Eventnya cancel. Dan gue bilang sama mereka, lu bikin surat pernyataan bahwa lu yang cancel bukan gua. Karena semua udah berdiri. Oh itu masalahnya. Itu masalahnya karena nggak dibayar. Bukan itu. Masalahnya duitnya belum cair. Tapi event udah dilaksanakan. Iya. Kok iso? Belum Kan saya yang dilaksanakan. modalin Pak. Astagfirullahaladzim. Kalau kan nanya lagi. Bisa udah masuk. Pakai nanya lagi. Kok bisa? Ya pokoknya gue mereka udah bikin surat, dari pihak mereka udah bikin surat pernyataan bahwa mereka yang membatalkan secara sepihak. Solusi ke masa lalu ini Solusinya menunggu. sampai cair. Itu waktu lo menyediakan semua fasilitas itu ada dokumentasinya nggak? Ada lengkap. Ada video, ada foto. Enggak saya. Jadi pesan-pesan lo apa nih buat teman-teman yang bisa punya kasus kayak lo apa? Yang pertama, ya kalau kita berbisnis, dengerin omongan istri kalau udah beristri. Itu satu. Jangan istri itu Istri sendiri ya? ya istri anjing, istri ya istri. Nggak, gue pertegas aja. Jadi Kontrak. yang pertama dengerin omongan istri, nggak ada salahnya karena feeling istri itu luar biasa. Itu satu. Kedua, kontrak plus DP dah. Apalagi di masa sulit ini ya. Ya udah paling bener. Itu kalau mau aman. Kita makan dulu. Jadi makan dulu sekarang. Ini buat pelajaran teman-teman IO
Di era pandemi nih. Di era pandemi Lagi harus nyungsep. harus ya kan? juga ada pencerahan buat teman-teman pengusaha IO, gimana sebaiknya kita bersikap untuk mengatasi masalah-masalah kayak gini. Gitu ya. Yang gue ingin teman-teman perhatikan adalah bahwa pekerjaan kita ini sebagai event organizer bukan pekerjaan sembarangan, bukan pekerjaan main-main. Kita butuh loh mengerti hukum dalam pekerjaan kita. Kita butuh loh mengerti bagaimana sebuah kerjasama yang baik, bagaimana sebuah kontrak kerjasama yang benar. Jadi IO itu bukan cuma pinter kreatif ya, tapi harus bagaimana manajemen di perusahaannya dan memiliki kemitraan dengan pihak-pihak yang mungkin kita perlukan. Lo bayangin kalau lo kerjasama nilainya udah M-an, puluhan M, ratusan M, kemudian lo nggak paham juga tentang hukum atau lo tidak punya penasehat hukum untuk mengerjakan itu. Gue pikir nggak bisa. Buat teman-teman IO, hukum juga kita perlu pelajari dalam hal kerjasama dengan klien kita untuk menjaga sebuah proses kerjasama ini, sebuah project ini menjadi jelas apa tanggung jawab masing-masing pihak.